Oh jamaah. Alhamdulillahirobbilalamin, kembali lagi di Islami Tunda. Buat jamaah di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini bagus banget. Keistimewaan saudara perempuan. Apa Bu? Keistimewaan saudara perempuan. Dengan bintang tamu yang menemani di studio ada Rosa Meldianti. Tepuk tangan dong buat Meldi. Ini Masya Allah ya. Kalau tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita, ternyata punya saudara perempuan 2 aja atau 3 itu luar biasa. Insya Allah kalau kita bisa ngejaga, kita akan jadi ahli-ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi ada yang penasaran nih buat jamaah di rumah yang tadi saya tanya. Bicara masalah tentang kebiasaan atau mungkin mitos yang pernah sering kita dengar nih dari masyarakat ya. Kalau seandainya adik perempuan nggak boleh ngelangkain nikah duluan kakak perempuannya. Kalau enggak nanti kakak perempuannya jauh jodoh. Ini bener atau enggak nih? Langsung aja kita minta jawabannya dari guru kita deh. Habib Bagir, mohon izin waktunya kembali. Tepuk tangan buat Habib Bagir. Tafadhol Habib. Jadi udah boleh nih ya? Udah boleh sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ungkapan kalau seorang adik melangkahkan kakaknya nanti sulit jodohnya, lama jodohnya. Nah, ini hanya ungkapan-ungkapan dari pemikiran yang tidak baik. Tandanya berarti kita su'dzon kepada Allah. Jadi kita jangan pernah su'dzon. Jangan pernah kita berprasangka buruk. Apalagi hal yang memang tidak ada di dalam syariat. Tidak ada dalam Islam ungkapan, oh kalau adiknya yang menikah duluan nanti kakaknya lama. Nggak ada. Ini hanya ungkapan dari prasangka. Bahkan pertanyaan seperti ini pernah ditanya oleh seorang yang alim, seorang muhadits dulu di negeri kita di Indonesia. Ada seseorang yang bernama Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ditanyakan pertanyaan seperti ini, apa betul? Ya, kalau saya menikahkan putri saya yang adik, yang kakaknya nanti lama. Beliau hanya menjawab dengan apa? Dengan satu ibarat. Apa ibarat? Kalau kita lihat tasbih. Ya, ada tasbih ya. Kita punya tasbih nih. Nah kalau tasbih ini kita putusin dari bawah, kira-kira yang atas jatuh nggak? Jatuh. Begitulah ungkapannya. Jadi jangan pernah kita khawatir. Kalau mungkin kita menikahkan adiknya nanti khawatir kakaknya lama, enggak. Bahkan terkadang adiknya jauh lebih siap. Adiknya jauh lebih mampu. Mampu dalam kategori bukan hanya mampu harta, mampu kehendak untuk menikah. Keinginannya untuk menikah lebih kuat, maka kita dianjurkan untuk menikahkan yang lebih memenuhi syaratnya terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu, orang tua jangan khawatir, jangan takut kalau kita menikahkan adik dulu. Saya mohon maaf, saya menikah lebih dulu dari kakak saya. Kakak saya satu perempuan. Kata ayah saya menikah. Berarti Habib lebih mampu. Lebih mampu, alhamdulillah. Bukan lebih mampu. Pengennya cepet-cepet gitu Ustadz. Ya, seperti itu. Jadi artinya apa? Ya artinya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Nah, memang ini namanya maknanya pengorbanan. Jadi ada hak-hak juga yang harus kita jalani, berkorban untuk saudara kita. Ayo berkorban. Di antaranya dulu ada satu gambaran pengorbanan dari sahabat Rasulullah. Siapa? Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir itu dalam satu peperangan Rasulullah melihat wajah Sayyidina Jabir semringah, senyum-senyum. Nah, Rasulullah tahu, oh ini habis menikah nih. Kata Rasulullah, atazawwajta ya Jabir, kamu menikah wahai Jabir? Iya ya Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu menikah sama gadis apa sama yang sudah menikah janda? Dijawab, saya menikah dengan janda ya Rasulullah. Ditanya, kenapa engkau tidak menikahi gadis yang bisa bermain denganmu dan engkau bermain dengannya? Apa kata Sayyidina Jabir? Ya Rasulullah, ayah saya meninggal. Meninggal dalam satu peperangan dan meninggalkan saya saudari yang banyak. Jadi adik-adik saya banyak. Saya menikahi janda supaya apa? Supaya bisa membantu saya merawat adik-adik saya. Mengurusi adik-adik saya. Artinya apa? Berkorban. Ya kalau orang disuruh milih, maunya milih yang mana kira-kira gimana gitu. Bapak-bapak ya kita tanya, Bapak mau gadis apa mau janda Pak? Mas sayangnya di sini bapak-bapak gitu ya. Mereka ada istrinya di sini.
Kalau kita tanya Ustadz Syam dah, Ustadz Syam. Siap, siap. Ustadz Syam mau gadis apa mau janda Ustadz Syam? Gadis. insya Allah. Kita doain Ustadz Syam insya Allah dapat jodohnya, amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Ah ini juga harus ada pengorbanan sama. Kalau adik sayang sama kakaknya atau kakak sayang sama adik, udah dik kamu duluan dah. Saya masih nunggu nih, insya Allah tahun depan dah. Habis kamu, insya Allah. Nah ini pemahaman yang harus kita benarkan, pemahaman yang harus kita rapikan. Ada lagi yang bilang, nanti kalau nikah setahun barengan adik kakak, nanti suka ada yang kalah. Oh. Nah ini kan pendapat seperti ini pemahaman yang tidak Pemahaman benar. yang salah. Kalau perlu mas sekalian adik kakak kawinnya bareng. Ih, jadi biayanya Kan enak. murah. Iya, maksudnya- sekalian. Kata orang tuanya, maksudnya begitu. bener juga nih lebih irit gitu. ya. Itulah pendapat saya. Jalil Kadir saya nikahkan mereka berdua. Oh, biar apa? Biar ongkosnya irit. Tadi ada yang cemburu, saya doain Apa tuh? Ustaz Syam dapat jodoh. Oh gitu ya, oh Ada yang iya. cemburu kayaknya. Kita doain juga biar cepat dapat jodohnya, amin. Yang sebelahnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Habib, Bib. Biar ditanya dulu, Bib. Tapi begini, Bib. Tadi Ustadz Syam bilang, kalau seandainya gadis kelamaan, janda juga gak apa-apa deh katanya. Iya. Waduh, asal Berarti kualitas Abi, gadis. Berarti saya kalau misalkan ada jodoh berarti cari janda dong untuk ngurus 4 anak saya. Nah, sekarang tergantung Ustadz. Iya. Gitu ya? Yang Iya. mana kira-kira? Ustadz maunya yang mana nih? Waduh. Coba, tar dulu. Saya tanya Meldi dulu. Meldi punya kakak perempuan? Punya. Udah nikah belum? Sudah nikah. Alhamdulillah, berarti aman lah kalau gitu. Langsung aja nikah lagi. Habis Tanya ini. dulu, Hah? gimana? Punya adik kan? Punya adiknya Punya laki-laki? adik laki-laki. Tapi seandainya adik laki-lakinya duluan. Nikah duluan? Masih jauh Ustadz, masih SMP. Ya Allah, jauh banget. Jauh banget. Meldi kalau kelamaan susah-susah gampang. Tuh depan ada. Ih, Mau yang perjaka apa yang mau duda? Iya. Ini Masya Allah. Mohon izin, Ustadz Maulana, Ustadz Syam boleh maju ke depan. Kita mau kasih kesempatan jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan nih, Masya Allah nih ya. Langsung aja kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari Muhammad Ibnu 911. Waduh, ini 911. darurat Ya. nih darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta pendapat Pak Ustadz atau Ustazah. Saya udah 1 tahun lebih nggak tegur sapa sama adik saya. Terus yang jadi permasalahannya gara-gara suami adik saya melecehkan anak tirinya. Intinya anak adik saya. Gimana Ustadz, Ustazah? Apakah yang harus saya apa saya harus minta maaf duluan sementara kesalahan ada di suami adik saya? Minta solusinya dong Ustadz. Gengsi dong. Dia yang salah, kenapa harus saya minta maaf gitu. Gimana nih Ustadz baiknya nih? Ustadz Maulana mau izin dijawab. ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama silaturahmilah, saling mengunjungilah. Kemudian saling memaafkanlah. Dan yang ketiga adalah saling memberi hadiah. Siapa yang paling mulia di antara mereka adalah yang pertama mengangkat tangannya. Oh saya mulia. Dan yang paling baik, yang paling banyak pahala di antara keduanya, yang paling lama turun tangannya. Oh gitu Iya. Ustadz. Saya ulangi ya. Iya. Saya ulangi. Iya. Yang paling bisa diulangi? Saya nggak lepas kan? Oh, ya saya belakangan nih, saya belakangan. Kalau memang mau jadi orang mulia, engkau lah yang datang lebih dulu, engkau lah yang memberi maaf lebih dulu. Saya udah duluan. Tuh dilepas duluan sama saya. Dan jadi kalau ada permasalahan, yang paling terbaik, yang paling mulia di antara mereka adalah yang pertama mengunjungi, yang paling pertama memaafkan, yang paling pertama memberi hadiah, Masya dan yang Allah. paling banyak pahalanya yang berusaha menjaga keduanya. Amin. Jadi nggak usah lah jauh-jauh kata-kata gengsi. Datang aja duluan, minta Datang maaf, aja. kasih hadiah ya. Walaupun dia salah dijelasin. Saya Paling minta enak maaf itu gitu ya. kalau ada acara kawinan. Nah sekalian. Sekalian. Ini Masya Apalagi Allah. kalau ada acara kematian. Tidak mungkin kau diusir. Iya benar. Oke kita langsung ke pertanyaan yang keduanya dari @umi.nurul. Saya punya 2 adik perempuan. Tetapi mereka seperti nggak ada rasa hormatnya ke kakak iparnya, suami saya. Kalau dinasehati suka melawan malah menghina. Itu gimana ya Ustadz? Apalagi adik yang satu juga sudah menikah. Jadi walaupun bersaudara, kami sudah hidup masing-masing seperti orang nggak kenal saja. Ih, ini bahaya ini Ustadz Syam. Mau izin dijawab nih. Masya Allah, malas juga sebenarnya menghormati orang yang tidak mau menghormati kita ya Bu ya. Itu manusiawi rasanya, apalagi ini keluarga. Tahu nggak Bu yang mendorong Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur siapa? Saudaranya.
Tahu nggak siapa yang menghalang-halangi dakwanya Nabi Muhammad? Omnya Abu Jahal. Semua itu biasanya yang orang-orang terdekat ini biasanya jadi masalah. Makanya dari itu dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wahai Musa ketika engkau datang kepada Fir'aun, engkau dakwahi dia dengan cara apa? Kan Fir'aun ini kalau didakwahi malah menghina Nabi Musa alaihissalam. Sama tadi kisahnya. Ketika dikasih tahu malah menghina saya, malah tidak menghormati suami saya sebagai iparnya sendiri. Maka Allah ajarkan untuk berdoa dahulu sebelum menasehati. Apa doanya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Setelah berdoa tidak berhasil juga, maka nasihati bukan dari kita. Bukan dari kakaknya yang menasehati dia, tapi orang yang dihormatinya. Pasti adik Anda punya orang yang dihormatinya, termasuk orang tua kita. Coba minta tolong sama orang tua, ibu, ayah, bilangin ke adik saya tolong lebih hormat sedikit sama iparnya atau kepada suami saya. Mudah-mudahan dengan cara begitu bisa mempererat lagi silaturahim antar bersaudara, insya Allah. Masya Allah, tuh buat jamaah yang sudah mengirim pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi menjawab pertanyaan yang masuk di sosial media. Lanjutannya. Iya, saya mau nanya lagi, tapi penasaran nih saya nih. Apa Ya, sih? Habib, nih Bib, kalau saya tuh kepo bicara masalah tentang ada anak perempuan bicara masalah nafkah nih. Mungkin dia sudah lebih mapan, orang tuanya kurang mapan. Nah ini adik-adiknya ini menjadi tanggung jawabnya dia atau bagaimana? Hukumnya wajib nggak nih buat adik-adiknya dia jaga ini? Nah gini. Ah, sabar Bib, ntar dulu deh Bib deh. Ini gak sopan Biarkanlah banget, beliau kasihan jawab. banget. Kasihan, sambung Bib. Nggak apa-apa. Ayo, Ayo Bib. Ya udah nanti Ntar aja dah. nggak apa-apa. Ngambek Iya, kan, Bib. ngambek lo. Enggak, jangan Ngambek Bib. lo, bahaya nih. Jangan ngambek Bib. Emang begitu waktunya udah nol bukan apa-apa ya Masya Ya Allah. tapi nggak apa-apa, Iya. jamaah Islam Tunda dimanapun ada, nanti akan dilanjutkan. Sampai dengan- Lanjutkan kita lagi. penasaran juga, kita Setelah yang penasaran satu ya. ini jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.